selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham komoditas lagi. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, kesembilan Akra, dan terakhir AGI. Langsung saja ke saham pertama ada Medco yang ditutup di harga 1145 menguat 5,52%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semaringnya Medco ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal untuk Medco juga bagus ya. Berhasil menembus trend line downtrendnya dan kembali ke atas EMA 20, EMA 60 garis hitam garis biru ini setelah dia membentuk candle 2 yang membingungkan ya. Mau entry takut diguyur, ternyata ditarik naik lagi open gap up hari Jumat. Dan apakah ini momentumnya untuk dia naik lebih tinggi? Ya kita lihat aja, tembus nggak 1160-nya. Kalau bergerak di atas itu oke. Dan perlu hati-hati ya. Tetap pakai aja supportnya 1080 sampai 1100 ini ya. Tetap ini pertahanannya kalau dia minggu ini jebol false break. Berarti ya lanjut turun. Trend saya masih sama, target saya itu bisa ke 880 kalau dia false break. Dan jebol 1000-nya. Jadi seperti itu, tapi ya tetap bisa dimanfaatin kan. Ya itu lihat support psikologis angka genap yang sering disentuh, yang dulunya resisten kuat itu bisa jadi buy on support, buy on weakness ya. Nekat aja. Kalaupun harus stop loss misalnya toleransi 4% dari support atau 2% dari support, ya udah seperti itu. Ya, contohnya ini berkali-kali nih, 2 kali Bapak Ibu bisa dapat dari 1000 mantul dia ke 1120 12%, turun lagi mantul lagi kuat. Nah seperti itu aja. Kalau misalnya sekali lagi Bapak Ibu beli dan stop loss ya stop lossnya paling mentok 4%. Sedangkan Bapak Ibu tektokkan ini dari November itu udah 20%. Ibaratnya kalau naik 10% aja 20% kan 2 kali tektokan. Dan potong anggap aja 5% tambah pi sekitar 6%. Berarti Bapak Ibu dalam 3 bulan itu masih floating profit 14%. Ya seperti itu ya. Jadi kalau ada yang bilang lagi ya, yang sering saya bilang enak kalau lihat yang sudah terjadi. Ya gampang. Ya memang seperti itu, cuman ya itu psikologis biasanya takut. Apalagi kalau belum kelihatan candlenya ini kan pembalikan arah, ada buangan besar pasti ragu ngambil. Ya sama. Lihat buying power setelahnya itu bisa dilihat kan. Kalau buying power kuat ya nekat aja seperti itu. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, volumenya lumayan. Lagi konsolidasi ya dari bulan November. Dan ya ini level kritikalnya tembus nggak nih? 1150. Kalau tembus bisa jadi pattern flag di time frame weekly. Pattern flag dan ya ada potensi bisa all time high. Menembus resistennya 1360. Nah kita lihat ya tembus gak nih Medco. Menarik nih untuk Medco ya. Sinyal downtrendnya sepertinya bisa di reject. Cuman ya itu tetap harga sekarang tuh kurang ideal ya. Itu hitung aja bagaimana Bapak Ibu resiko support kuatnya itu di 1000 level psikologisnya. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 304 menguat 2,7%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya Elsa diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal untuk Elsa berhasil menembus kembali 300. Nah ini ada sinyal bagus nih udah ya. Dia bertahan di atas 290-nya ini. Dengan kondisi seperti ini kalau dilihat dia mencoba untuk teknikal rebound juga minggu ini. Target reboundnya 320 untuk Elsa. Semoga sampai. Dan apakah ini tandanya reversal dan dia akan kembali uptrend? Ya kita lihat aja ya. Titik-titik kritikalnya itu harus ditembus dulu baru sinyal uptrend ini tutup aja 340. Pokoknya dia tembus 320 312-nya ini itu baru ada sinyal untuk kembali uptrend. Seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1540 menguat 0,98%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semarinya Pegas hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal untuk Pegas kondisi seperti ini sepertinya mulai bertahan, cuman ya memang lagi downtrend. Dia terus membentuk lower high, memang nggak membentuk lower low. Selalu bertahan di atas 1525 supportnya, tapi bisa aja pakai support kuatnya itu 1500 angka genap ya. Menurut saya kalau dilihat dari candle weekly-nya ada peluang technical rebound juga ya. Tapi reboundnya ya paling 1600 dulu lah ya. Nggak usah tinggi-tinggi. Naik 60 poin aja udah cukup bagus tuh. Bisa dapat 4%, 3% ya dari harga sekarang. Dan ya trennya memang patah. Cuman kalau Bapak Ibu perhatikan ini dia nih bertahan di
support semenjak Juli 2022 ya. Ini kelihatannya resisten, dulunya resisten kuat dan sekarang menjadi support kuatnya 1500. Ya itu harus dijaga, dan ya kalau nekat spek buy risknya kecil juga ya. Tutup di bawah itu, di bawah 1500 ya menurut saya pertimbangkan stop loss. Dia berarti melanjutkan downtrend. Seperti itu aja. Untuk Pegas langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 4500, menguat 1,12%. Kalau dia transaksi asing, net buy terus nih MDKA ya. Inflow asing, kalau dia bokar semarnya, MDKA ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA terus membentuk higher low, walaupun dia terus kepentok itu 4550-nya. Dengan kondisi seperti ini, untuk MDKA volume juga mulai meningkat. Sepertinya nih serius mau ditembusnya nanti nih 4550-nya. Kelihatan ya sinyal bagus, cuman ya agak ngeri beli harga atas ini. Kemarin tuh beli di area 4400 sampai 4350 area ini. Ya saya infokan 3 hari yang lalu di grup, beli area ini. Nah, nekat aja tuh. Dan ya semoga aja tembus. Kalau dilihat dari time frame weekly juga bagus, volume meningkat 3 minggu, ada sinyal 3 watt soldier. Apakah ini ada koreksinya seperti histori sebelumnya? Ya kita lihat momentum ISG. Kalau ISG-nya bagus, kayaknya sih ditembus tuh 4500. Sudah diubun-ubun, mau ditembus ya. Ini kelihatan kan 2 kali sudah diuji. Ya harusnya ketiga kalinya tuh harus tembus. Kalau nggak koreksi dulu, bisa ke 4400 lagi sampai 4350. Support minornya. Kalau itu gagal juga dipertahankan ya jebol 42 lagi 4200. Seperti itu ya. Jadi Senin Selasa harus tembus tuh MDKA 4550-nya. Seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup juga menguat 4,34% ke harga 840. Kalau dia transaksi asing terus net buy. Kalau dia buka sebenarnya BRPT ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT berhasil menembus juga EMA 20-nya, EMA 60, dan trend line downtrend sudah dipatahkan dengan volume besar. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga volume besar, candle-nya bagus juga, tutupannya di harga tertinggi. Tapi sekarang kalau baru mau beli, apakah bisa beli? Udah harga pucuk. Ya, ini sedikit lagi dia mau menembus resistennya. Kalau gagal, nah Bapak Ibu baru bisa perhatikan kalau dia koreksi ke area 820, 800 itulah ya. Pakai aja ini. Ini bisa area beli nih. Stop lossnya di mana ya? Tetap aja di bawah 780. Tapi bisa mulai beli itu di daerah 820 sampai 800. Sampai 780 juga boleh. Kalau mau sabar menunggu kalau dikasih ya. Jadi kondisi seperti ini sebenarnya udah bagus. Dia berhasil break. Resisten minor 820 ini berapa kali diuji kan ditembus, ya semestinya bisa jalan nih, baru mematahkan trend downtrend. Kalau Bapak Ibu perhatikan nih lebih besar, trend downtrend semenjak September 2022 ditembus. Kalaupun misalnya koreksi dulu, koreksi dikit dan baru nembus lagi ya nggak masalah. Pokoknya jangan turun dari ini, jangan sampai turun nih dari 780. Yang dia turun ini gagal, itu aja untuk BRPT ya. Tapi harusnya kalau arahnya atas ya biasanya sih dijaga market makernya area 820-800. Jadi seperti itu. Untuk BRPT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 2150 menguat 0,93%. Kalau dia transaksi asing juga terus net buy. Kalau dia buka sebenarnya Antam ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Antam juga berhasil menembus kembali 2100. Apakah ini konfirmasi? Kalau dilihat dari volume yang meningkat, sepertinya ini konfirmasi break. Ya, nggak ada gagal-gagal lagi nih kayaknya. 2100 sepertinya akan kuat. Dan ya siap-siap 2200 ditembusnya minggu ini. Ya, tapi ini disclaimer on. Ada peluang menembus. Walaupun candle doji di area resisten ini ya itu biasanya ganggu psikologis, tapi menurut saya dengan volume yang seperti ini di saham big cap ya itu serius naik. Tapi ini disclaimer on ya, analisa juga bisa salah. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus, berhasil menembus 2100 dan ada peluang tetap akan uji atau nyentuh 2200-nya. Kalau mau profit taking di area itu juga boleh. Kalau mau di hot juga boleh. Atur aja mana kenyamanannya. Kelihatan juga dia sudah membentuk nih. Waktu itu juga saya bilang ini swing low. Udah konfirmasi, udah 5 minggu lebih kan dia bertahan. Berhasil break, konfirmasi swing low. Tinggal nunggu tembus 2200. Siap-siap pola cup and handle dengan target ya 2800.
tahu, coba hitung ya berapa nih. Seperti ini bisa 2700 2800 tuh lah ya di ujinya. Kalau konfirmasi break 2200, ada peluang konfirmasi breakout. Seperti itu. Untuk Antam langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 7425 menguat 1,36%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia brokers harinya Inco ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Inco juga mencoba menembus. Kalau trio metal, Antam, Inco, MDKA, TINS juga di grup Borneo Trader juga udah masuk ya. Saya lebih memilih ke metal-metalan daripada koal. Karena memang potensi metal-metalan yang lebih berpotensi di Januari ini ya. Kelihatan dari minggu lalu udah mulai coba menaik ya. 2 minggu yang lalu juga sudah saya perhatikan, tapi baru masuk mulai minggu lalu. Jadi seperti itu untuk Inco. Kalau dilihat seperti ini juga arahnya akan potensi kalau tembus 7.500-nya minggu ini digas tuh ke atas ya. Volume memang berkurang ya. Kita lihat aja dari candle dari time frame weekly-nya doji, dan ini menurut saya juga ada peluang continuous pattern. Setelah dia membentuk pola ascending triangle, continuous pattern-nya konsolidasi dan tinggal tembus 7.500 digas juga nih untuk Inco ya. Menarik untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup menguat tipis 0,42% ke harga 1185. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bekas kemarinnya TINS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk TINS yang ini juga dia terus membentuk higher low, sinyal bagus juga ya. Kalau TINS ini salah satu yang menurut saya terlambat di trio metal dan tinggal nunggu tembus 1200. Kalau minggu ini tembus, potensi bisa digas ya untuk TINS. Dan kalau Bapak Ibu berminat apakah masih bisa beli ya, nih kalau mulai beli sih 1170 1150 ini bisa beli. Kalau mau stop loss di bawah 1130 aja langsung. Jadi menarik juga nih untuk TINS. Dan pola candle-nya ini kemungkinan gagal dulu. Dia ada potensi naik dulu untuk tren jangka pendek. Tapi kalau untuk tren jangka menengah, kalau dia kondisinya seperti ini, skenario-nya dia naik dulu ke 1300 dan turun lagi, dan bisa arah tuh 1000 sampai 980. Tapi kalau dia bertahan nanti di atas 1200 itu sinyal bagus lah untuk TINS ya, ada peluang ke atas. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga ada konsolidasi udah 5 minggu dan selalu bertahan di atas 1150, dan candle minggu kemarin juga bagus. Menurut saya sih ada peluang tembus 1200-nya minggu ini untuk TINS. Jadi seperti itu untuk TINS. Menarik TINS diperhatikan karena dia yang terlambat. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1315, terkoreksi 0,37%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bekas kemarinnya Akra diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Akra kondisi seperti ini dia bertahan dan cukup bagus juga ya. 1300 dipertahankan, sempat turun tapi kemudian naik lagi. Apakah ini pola head and shoulder-nya dipatahkan? Ya bisa di reject. Yang penting kuncinya jangan turun dari 1200 lagi. Kalau dia turun pola dead cat bone dan konfirmasi pola head and shoulder-nya ini bisa tercapai target penurunannya ya. Jadi perlu hati-hati tuh. Kalau mau bagus untuk Akra ya harus bertahan di atas 1300. Itu titik aman pertamanya dan gak boleh turun lagi ya. Dan hati-hati kalau sampai jebol 1200-nya itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candle-nya ada hijau, volume besar, kemungkinan ya ada peluang teknik rebound sampai ya 1380 1400 itulah minggu ini. Semoga aja momentumnya bagus ya untuk IHSG ditarik naik karena sudah 2 minggu dia terus tertekan, baru mulai ada perlawanan di akhir-akhir minggu kemarin. Nah, ini apakah dia pola pattern flag? Bisa jadi ya, tadi tinggal tunggu tembus 1400 untuk konfirmasi mematahkan downtrend channelnya ini atau pola pattern flag-nya bisa seperti ini atau ini dari swing long ya. Jadi seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir ada AGI yang ditutup di harga 1940 menguat 2,64%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia berkesempatannya AGI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk AGI berhasil kembali ke atas 1900. Yang seperti ini nih modal nekat aja. Ini kan kelihatan dia 3 hari mencoba turun, jebol 1500 dan kemudian naik lagi. 3 hari aja di bawah dan dinaik, berarti ada rejection.
sinyal seperti ini, misalnya ya Bapak Ibu ke cut loss, ya nggak masalah juga, tinggal tunggu dia balik arah seperti ini, nekat aja beli lagi kan. Saya biasanya seperti itu ya, kalau saya sudah ke cut loss karena sesuai plan di trading plan, ya saya tunggu. Kalau ternyata dia bertahan 2 hari dan naik, baru saya coba perhatikan bisa beli nggak nih barang ya. Kalau bisa ya saya beli lagi, nggak masalah cut loss misalnya 3% saya beli lagi. Kalau ternyata harus cut loss lagi 3%, ya maksimal saya cut loss 6% kan. Ya itu masih ideal. Karena ya memang mungkin kena gocek pancingan diturunin lagi. Ya kadang bisa seperti itu. Tapi keseringannya kalau sudah seperti ini bisa naik. Ya jarang-jarang dia turun lagi. Biasanya loh ya. Tapi nggak selalu. Ya saya biasa beli lagi. Daripada saya berharap misalnya nggak stop loss dan terjadi seperti ini. Ternyata naik lagi, selamat, nggak hilang 3% ya. Iya, kalau pas candlenya seperti ini. Tapi kalau pas candlenya terus turun seperti ini, nih, kan jebol nih. Siapa tahu naik, ternyata turun lagi. Habis itu turun lagi. Nah, kan rugi waktu dan floating loss. Iya, kalau dia bisa naik ke harga minimal harga beli Bapak Ibu. Kalau nggak bisa, kan ini belum pasti nih. Setelah ini candlenya kemana kan kita nggak tahu juga. Nah, itulah gunanya trading plan. Kalaupun ke cut loss dan nanti beli lagi ya bisa. Jadi seperti itu ya. Tapi ya tergantung masing-masing lah ya. Nggak harus juga. Mau pakai stop loss boleh. Nggak pakai stop loss silahkan. Nggak ada yang salah. Karena yang di manage kan uang-uang sendiri. Bukan uang orang. Jadi ya tanggung jawab sendiri. Jadi seperti itu. Untuk AGI cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.